Teman-teman, pernah kepikiran gak kalau ondel-ondel tiba-tiba ikut rapat soal royalti musik bareng LMKN, LMK, terus malah ketemu tanaman alien pemakan manusia kayak di film Little Shop of Horrors? Hehe, kebayang lucunya gak? Yuk kita simak sama-sama ceritanya yang super gokil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol like, komen, dan subscribe dulu biar channel ini makin semangat bikin cerita-cerita lucu dan bermanfaat buat kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang sudah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan mendengarkan kisah yang penuh pelajaran. Mari kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar, biar makin banyak barokah dari kisah ini. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa, hidup kita jadi lebih terarah dan penuh berkah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta banyak menyebut Allah, dan mendapat kemenangan setelah dizalimi. Ayat ini ngingetin kita supaya karya para seniman juga jangan dizalimi, termasuk soal hak cipta dan royalti musik. Tulis juga di kolom komentar, dari mana asal kalian, biar kita makin akrab dan tahu teman-teman kita dari berbagai daerah. Dan jangan di-skip ya, tonton sampai selesai karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, insya Allah ada hadiah doa spesial di penutup. Di suatu sore yang agak mendung tapi tetap ramai, kota Jakarta terlihat sibuk seperti biasa. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang berjejer seperti semut, klakson bersahut-sahutan, dan pedagang kaki lima berjejer di trotoar menjajakan dagangannya. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba muncullah sosok besar berwarna mencolok yang membuat orang-orang otomatis melirik. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi yang biasanya cuma tampil di acara hajatan atau pawai, tapi kali ini jalan santai sendirian sambil ngibing kecil-kecilan di pinggir jalan. Badannya yang besar dan wajahnya yang penuh warna bikin banyak orang berhenti sebentar untuk melihat. Bahkan ada yang langsung ambil HP buat rekam. Ondel-ondel itu tampak santai sekali. Jalannya pelan, sesekali melambaikan tangan ke arah anak-anak kecil yang heboh teriak, "Ondel-ondel, ondel-ondel." Anak-anak itu bahkan ada yang sampai lari kecil mengikuti dari belakang, seperti sedang ikut arak-arakan mini. Tapi yang bikin suasana tambah lucu, ondel-ondel ini bukan sedang tugas manggung, melainkan benar-benar jalan santai kayak orang lagi olahraga sore. Tangannya sesekali merogoh kantong, padahal jelas-jelas dia gak punya kantong asli, cuma kain kostum besar, lalu mengeluarkan sapu tangan buat ngelap keringat di jidatnya yang catnya hampir luntur. Penonton di pinggir jalan langsung ngakak melihat tingkahnya. Saat terus melangkah, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah gedung besar yang di depannya dipasang spanduk megah dengan tulisan huruf kapital. Rapat besar soal royalti musik bersama LMKN LMK, masuk gratis untuk umum. Tulisan itu dikelilingi gambar not balok, gitar listrik, mikrofon, dan tumpukan uang kartun. Ondel-ondel berhenti sebentar, lalu garuk-garuk kepalanya yang dihiasi rambut ijuk hitam. Dengan suara berat tapi polos ia bergumam, "Royalti musik? Wah, kayaknya penting nih. Saya juga sering dipakai musik pengiring kalau tampil di jalan, masa iya saya gak dapat jatah royalti?" Rasa penasarannya makin besar. Akhirnya, dengan langkah mantap tapi tetap goyang-goyang khasnya, ondel-ondel langsung masuk ke area gedung. Para satpam yang jaga depan awalnya melongo, lalu salah satu nyeletuk, "Pak, maksud saya, Mas Ondel, kok bisa kesini?" Tapi karena spanduk tulisannya, masuk gratis untuk umum, mereka gak berani melarang. Akhirnya satpam cuma bisa senyum kaku sambil ngasih kartu tanda tamu. Lucunya, kartu itu ditempelin di dada ondel-ondel. Padahal ukurannya jadi kecil banget kalau nempel di badan segede itu. Begitu masuk ruang rapat, suasana langsung heboh. Ruangan ber-AC itu penuh dengan musisi, penyanyi dangdut, pencipta lagu, bahkan ada perwakilan band indie yang pakai kaos oblong. Semua duduk rapi menghadap panggung dengan meja panjang, di mana sudah ada panitia dari LMKN dan LMK siap memberi penjelasan. Tapi begitu pintu terbuka dan ondel-ondel masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Ada yang kaget, ada yang ketawa, ada yang langsung angkat HP buat foto.
Suasana serius rapat mendadak pecah jadi seperti pertunjukan komedi. Seorang bapak tua yang duduk di barisan depan spontan berdiri dan berseru, "Astagfirullah, ini kok ada ondel-ondel ikut rapat?" Suaranya cukup keras sampai semua orang menoleh. Ondel-ondel dengan santai melangkah ke kursi kosong di tengah ruangan, lalu duduk dengan gaya resmi seperti pejabat. Kursinya langsung bunyi, kret, hampir patah, membuat orang-orang menahan tawa. Dengan suara berat dan polos, ondel-ondel menjawab, "Loh, kenapa heran? Pak, saya juga seniman. Kalau ada musik dangdut koplo atau gambang kromong yang dipakai buat ngiring saya, masa gak dihitung royalti juga? Saya kan ikon budaya, harusnya masuk daftar penerima royalti dong." Semua peserta rapat langsung ngakak serempak. Ada yang sampai nutup muka pakai map, ada yang terbahak-bahak sambil ngehentak-hentakin meja. Bahkan MC yang tadinya mau mulai acara jadi ikutan ketawa dan lupa skrip. Seorang penyanyi dangdut nyeletuk, "Wah, kalau ondel-ondel dapat royalti, berarti nanti tiap boneka barongsai juga bisa ikut nuntut ya." Komentarnya bikin ruangan makin pecah. Ondel-ondel gak mau kalah, dia langsung nyeletuk balik, "Ya iya dong, barongsai juga kan sering dipakai musik. Jangan diskriminasi, semua budaya harus dihargai." Suasana makin riuh rendah, campur antara serius dan komedi. Beberapa panitia LMKN awalnya bingung, tapi akhirnya mereka ikut ketawa juga. Salah satu staf bahkan nyeletuk ke temannya, "Bener juga sih, ini jadi bahan sosialisasi bagus. Kalau ondel-ondel aja ngerti pentingnya royalti, masa orang yang pakai musik asli malah pura-pura gak ngerti." Kalimat itu disambut tepuk tangan kecil dari sebagian peserta. Jadi tanpa disangka-sangka, kehadiran ondel-ondel yang awalnya bikin kaget malah jadi pembuka diskusi dengan suasana cair dan penuh tawa. Tapi tingkah lucunya gak berhenti di situ. Waktu MC mulai bacain rundown acara, ondel-ondel tiba-tiba berdiri, ngacungin tangan kayak anak sekolah, lalu nanya dengan polos, "Maaf, sebelum dimulai, saya mau tanya dulu, kalau musik yang dipakai buat ngusir setan, itu royaltinya dibayar juga gak?" Seluruh ruangan langsung meledak ketawa lagi. Ada yang sampai hampir jatuh dari kursi. Panitia bingung mau jawab apa, sementara peserta udah heboh ketawa sambil tepuk tangan. Ondel-ondel pun senyum lebar, merasa dirinya jadi bintang utama hari itu. Seorang musisi indie yang duduk di belakang bahkan nyeletuk sambil ngakak, "Kalau gitu, nanti saya bikin lagu khusus buat ngiring ondel-ondel, judulnya Ondel Royalty. Jadi tiap ada acara, saya dapat bayaran ganda, hehe." Kalimat itu bikin peserta lain tambah ngakak, sementara ondel-ondel dengan gaya percaya diri nyeletuk, "SIP, kalau lagunya enak, saya bakal joget terus biar royaltinya makin deras." Rapat yang seharusnya serius berubah total jadi pertunjukan komedi interaktif. Semua orang yang awalnya tegang langsung cair, dan semua gara-gara kehadiran ondel-ondel yang polos tapi penuh logika lucu. Orang-orang sampai bisik-bisik, "Wah, kalau ada ondel-ondel di tiap rapat, pasti gak ada yang ngantuk." Suasana jadi hidup banget. Rapat baru saja dimulai. Seorang moderator berdiri di depan panggung dengan gaya resmi, memakai jas rapi dan kacamata. Ia memegang mic dan membuka acara dengan suara berat, "Baiklah, Bapak Ibu semua, mari kita mulai rapat besar hari ini. Topiknya sangat penting, yaitu tentang tata kelola royalti musik di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana LMKN sebagai lembaga manajemen kolektif nasional mengatur distribusi royalti, dan bagaimana LMK, sebagai lembaga manajemen kolektif, menjadi perantara antara musisi dan pengguna musik." Semua peserta menyimak dengan serius. Beberapa mencatat, ada yang mengangguk-angguk tanda paham, ada pula yang sok paham padahal matanya sudah setengah merem. Ondel-ondel yang duduk di tengah ruangan, tampak mencoba meniru gaya peserta lain. Ia mengambil selembar kertas kosong, lalu pura-pura nulis pakai ballpoint. Padahal tangannya terlalu besar, ballpoint itu hampir patah dipegang. Sesekali ia mengangguk-angguk seperti orang mengerti betul, meskipun jelas-jelas tulisannya cuma coretan asal yang mirip cacing. Baru saja suasana mulai kondusif, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu belakang. Boom! Pintu rapat terbuka dengan sangat kasar, sampai engselnya bergetar. Semua orang kaget dan menoleh ke belakang. Dari balik pintu, terlihat bayangan besar dengan bentuk aneh. Perlahan, sosok itu masuk ke dalam ruangan. Tanaman alien raksasa berwarna hijau gelap dengan bibir merah menyala dan gigi tajam besar. "Ya,
Siapa lagi kalau bukan Audrey II, tanaman pemakan manusia dari film Little Shop of Horrors. Peserta rapat langsung panik. Ada yang spontan berdiri dan teriak, "Allahu Akbar." Ada yang langsung lari ke bawah meja. Ada pula yang buru-buru kabur ke pintu darurat. Suasana rapat yang tadinya formal berubah jadi kacau balau. Tapi di tengah kepanikan itu, ada satu sosok yang tetap santai, ondel-ondel. Ia malah berdiri tenang, menepuk-nepuk dadanya, lalu dengan suara berat khasnya berkata, "Tenang-tenang, jangan panik. Mungkin dia cuma mau ikut rapat juga. Toh, spanduknya bilang acara ini gratis untuk umum, kan?" Orang-orang melongo. Mereka antara takut sekaligus tidak percaya dengan komentar polos itu. Tapi ondel-ondel belum selesai. Ia melangkah maju mendekati Audrey II sambil menoleh ke peserta rapat. Lagi pula, katanya, mungkin dia juga mau dapat royalti. Soalnya di filmnya kan ada lagu terkenal, Grow For Me, dan Feed Me. Itu kan karya musik juga. Jangan-jangan dia merasa harus ikut dihitung. Kalimat itu sukses bikin suasana berubah. Beberapa peserta yang tadinya gemetar mulai cekikikan. Ada yang nyeletuk, "Wah, bener juga. Kalau tanaman aja ngerti royalti, gimana manusia?" Tiba-tiba ruangan yang barusan kacau balau jadi penuh tawa lagi. Audrey II yang tadinya tampak mengancam, kini malah mengangguk-angguk sambil bergoyang pelan. Mulut besarnya membuka sedikit, mengeluarkan suara serak khasnya, "Feed me, royalty." Suaranya berat tapi kocak, bikin semua orang makin ngakak. Moderator yang tadinya sudah hampir pingsan malah jatuh terduduk sambil tepuk-tepuk paha saking lucunya. Ondel-ondel pun merasa semakin percaya diri. Ia maju ke depan panggung, berdiri sejajar dengan moderator. "Nah, sekarang buktinya jelas, kan? Bukan cuma manusia, tanaman aja ngerti pentingnya royalti. Jadi, mari kita dengarkan penjelasan dari LMKN. Biar adil, semua karya dihargai, semua pencipta senang, semua penikmat tenang. Jangan sampai ada yang lapar, baik seniman maupun tanaman." Kalimat terakhir itu sengaja ia ucapkan sambil melirik Audrey II. Seketika semua peserta meledak lagi ketawanya. Ada yang sampai menepuk meja berkali-kali, ada yang jatuh ke lantai saking ngakaknya. Bahkan salah satu panitia LMKN nyeletuk, "Waduh, ini rapat atau stand-up komedi sih?" Audrey II makin semangat. Ia mulai menggoyangkan kepalanya ke kanan-kiri seperti ikut irama lagu. Dari mulutnya keluar suara humming aneh, mirip orang nyanyi dangdut tapi fals. "Lalalalala, royalti, OS." Semua orang menatap dengan ekspresi campur aduk, antara ngeri lihat gigi tajamnya, tapi ngakak mendengar suara falsnya. Sementara itu, ada seorang musisi senior yang duduk di barisan depan. Rambutnya gondrong, pakai kacamata hitam, dan pakai jaket kulit. Ia bangkit berdiri, menatap Audrey II dengan gaya keren, lalu nyeletuk, "Hei, kalau lo mau royalti, lo harus jadi anggota LMK dulu. Bikin lagu resmi, terus daftar, baru bisa dapat bagian." Sontak ruangan kembali riuh. Orang-orang tepuk tangan seolah-olah itu jawaban pamungkas. Tapi tentu saja, Audrey II gak mau kalah. Ia langsung menjulurkan lidah panjangnya, mengambil spidol dari meja moderator, lalu dengan cepat menulis di papan tulis, "Aku mau daftar LMK. Lagu andalanku, Feed Me Royalty." Semua orang tercengang, lalu serentak tertawa ngakak. Ondel-ondel pun langsung mendekat dan berkata, "Nah, gitu dong. Kalau tanaman aja ngerti administrasi, masa manusia kadang-kadang masih ngeles kalau ditagih bayar royalti?" Para panitia LMKN merasa ini kesempatan emas untuk edukasi. Mereka segera menyalakan proyektor, menampilkan slide alur kerja royalti, dari pengguna musik, seperti kafe, hotel, bus, televisi, uangnya masuk ke LMKN, lalu didistribusikan lewat LMK ke musisi atau pencipta. Tapi karena suasana sudah keburu jadi komedi, ondel-ondel spontan nyeletuk, "Slidenya jelek amat. Coba kasih animasi kayak kartun biar Audrey II ngerti." Panitia buru-buru klik tombol, muncullah animasi lucu bergambar not balok menari. Audrey II langsung tepuk tangan pakai daunnya, semua orang lagi-lagi ngakak. Lucunya, di tengah penjelasan serius itu, Audrey II tiba-tiba mengeluarkan suara kencang, "Feed me royalty." Saking kerasnya, lampu di ruangan bergetar. Beberapa orang ketakutan,
Tapi ondel-ondel malah santai sambil menepuk bahu tanaman itu. Sabar, bro. Semua ada sistemnya. Nanti kamu juga kebagian kalau daftar resmi. Jangan main makan orang segala, itu gak ada di aturan LMK. Kata-kata itu sukses bikin peserta rapat lupa ketakutannya. Mereka ketawa lagi, bahkan ada yang langsung rekam pakai HP buat dijadiin story Instagram. Hashtagnya, rapat royalti tergokil. Jadi, yang awalnya rapat serius malah berubah jadi tontonan lucu. Peserta yang tadinya bosen malah jadi semangat. Dan semua itu gara-gara duet absurd antara ondel-ondel dan Audrey II, yang berhasil mengubah suasana tegang jadi penuh hiburan. Ketika diskusi mengenai LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, makin ramai diperbincangkan, terutama dalam kaitannya dengan royalti musik, visual cerita bergerak ke arah suasana yang lebih dramatis. Bayangkan sebuah panggung teater raksasa yang bercampur antara dunia nyata dan dunia fantasi. Di sisi kanan panggung, tampak meja panjang penuh berkas, map, komputer, serta tumpukan lembaran lisensi yang melambangkan administrasi rumit LMKN dan LMK. Para petugas duduk rapi dengan jas formal, mengetik data, menghitung, dan mendiskusikan alur distribusi royalti. Mereka tampak serius, fokus memastikan bahwa hak para musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan produser benar-benar tercatat dengan adil. Sementara itu, di sisi kiri panggung, suasana berubah drastis, lampu merah menyala, kabut asap perlahan turun, dan muncullah sosok tanaman alien raksasa mirip Audrey II dari film Little Shop of Horrors, 1986. Tanaman itu bergerak-gerak, daunnya bergetar, mulutnya menganga lebar dengan gigi tajam berkilau, melambangkan kerakusan dan bahaya laten jika sistem royalti tidak diawasi dengan baik. Di antara kedua kutub dunia tersebut, sisi administrasi yang tertib dan sisi fantasi yang mencekam, tiba-tiba muncul ondel-ondel Betawi dengan wajah khasnya. Ondel-ondel berjalan gagah di tengah panggung, seakan menjadi simbol penghubung antara budaya lokal Indonesia dan tantangan global. Gerakannya lambat namun penuh wibawa, matanya melirik ke arah tanaman alien, lalu ke arah meja LMKN dan LMK. Ia seakan ingin menyampaikan pesan, jangan biarkan budaya dan hak cipta musik kita ditelan kerakusan, baik oleh pihak asing maupun oleh kelalaian internal. Suasana itu semakin hidup ketika musik tradisional Tanjidor diperdengarkan, lalu perlahan bercampur dengan alunan orkestra teatrikal ala film musikal, membuat panggung itu menjadi ajang benturan antara budaya, hukum, dan fantasi menyeramkan. Kamera sinematis memperlihatkan peran LMKN dan LMK melalui simbolisasi visual. Setiap kali seorang petugas di meja LMKN menuliskan nama pencipta lagu, lembaran kertas itu berubah menjadi kepingan emas bercahaya yang melayang ke udara, lalu jatuh tepat ke pangkuan musisi yang duduk di kursi penonton. Ini menggambarkan bagaimana royalti yang dikumpulkan akan disalurkan kembali ke pemilik hak cipta. Namun, di sisi lain, tanaman alien raksasa tampak lapar, membuka mulutnya lebar-lebar sambil berteriak dengan suara berat, "Feed me. Beri aku makan." Mulutnya mencoba menarik lembaran emas itu dengan lidah panjangnya, melambangkan pihak-pihak nakal atau sistem yang bocor yang bisa saja menggerogoti hak para musisi. Dalam momen ini, ondel-ondel maju ke depan, mengangkat tangannya, dan menaburkan bunga kelapa hias khas Betawi ke arah tanaman itu. Anehnya, setiap bunga kelapa yang jatuh berubah menjadi cahaya biru yang membakar lidah tanaman, membuatnya mundur ketakutan. Adegan ini bukan sekadar hiburan, tapi sebuah alegori kuat. Budaya lokal yang kokoh bisa menjadi perisai melawan kerakusan global yang mengabaikan keadilan. Visualisasi tersebut lalu diiringi narasi yang lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya LMKN dan LMK bekerja. LMKN memiliki fungsi nasional, mengoordinasikan, mengawasi, dan memastikan semua LMK yang ada di Indonesia berjalan sesuai regulasi. LMKN ibarat induk yang mengumpulkan data dari berbagai sektor, baik lagu yang diputar di kafe, konser, televisi, radio, platform digital, hingga penggunaan di ruang publik. Lalu LMK, sebagai perpanjangan tangan, lebih spesifik. Ada LMK yang mewakili pencipta lagu, ada yang mewakili penyanyi, ada pula yang mewakili produser rekaman. Setiap LMK bekerja seperti cabang, mendata siapa anggotanya, menghitung proporsi royalti sesuai pemakaian karya, dan memastikan distribusi. Perumpamaannya bisa divisualisasikan dalam film. Setiap LMK muncul sebagai karakter unik.
Ada LMK berwujud sosok manusia berkacamata membawa buku tebal, ada LMK lain yang menyerupai penyanyi bersuara emas, dan ada LMK dengan penampilan produser yang sibuk membawa kaset serta vinil. Mereka semua duduk di kursi masing-masing, berdiskusi sambil menunjuk layar hologram yang menampilkan grafik pemakaian musik. Namun, ketertiban itu kembali diguncang ketika tanaman alien tiba-tiba menghentakkan akarnya ke tanah, menyebabkan gempa kecil di panggung. Semua berkas beterbangan, hologram bergetar, dan lembaran emas royalti hampir terhisap. Ondel-ondel kembali bergerak. Kali ini ia menari dengan iringan musik gambang kromong. Setiap langkahnya menimbulkan gelombang energi yang menyapu kabut hitam dari tanaman alien. Adegan ini mengajarkan bahwa dalam dunia nyata, meskipun sistem hukum dan administrasi sudah dibuat sebaik mungkin, tetap saja ada ancaman berupa kebocoran, penyalahgunaan, atau ketidakadilan. Hanya dengan menjaga integritas budaya, memperkuat kesadaran publik, dan gotong royong menjaga sistem, hak-hak pencipta bisa diselamatkan. Visualisasi berikutnya semakin mempertegas pesan. Kamera memperlihatkan seorang musisi tua duduk di bangku pojok. Ia terlihat sedih karena selama bertahun-tahun lagunya sering diputar di televisi dan radio, namun ia jarang sekali menerima royalti yang layak. Tiba-tiba lembaran emas bercahaya jatuh ke tangannya, membuat wajahnya berseri-seri. Ia berdiri, mengangkat tangannya sambil berterima kasih kepada LMKN, LMK, dan ondel-ondel yang menjaga keseimbangan. Penonton lain yang mewakili masyarakat pun bertepuk tangan. Namun, dari balik bayangan, tanaman alien masih mengintai. Seakan berkata, pertarungan ini belum selesai. Dengan begitu, paragraf ini menggambarkan secara teatrikal bagaimana sistem royalti bekerja, bagaimana LMKN dan LMK berperan, serta ancaman yang bisa muncul jika tidak dijaga. Kehadiran ondel-ondel bukan sekadar hiburan visual, tapi simbol penjaga budaya, pengingat moral, dan representasi lokal yang bisa menghadapi gempuran globalisasi. Film musikal Little Shop of Horrors memberi nuansa seram sekaligus jenaka, membuat narasi ini lebih mudah dipahami audiens luas. Seakan ada pesan tersirat, jika kita lengah, hak cipta bisa dimakan oleh pihak serakah seperti tanaman alien. Tapi jika kita bersatu, menjaga budaya, dan menguatkan sistem hukum, maka karya seni bisa tetap hidup dan memberikan manfaat kepada penciptanya. Ketika isu royalti musik semakin ramai diperbincangkan di masyarakat, baik di kalangan musisi, pengusaha kafe, pemilik bus, hingga para penonton setia YouTube, suasana menjadi semakin kompleks. Banyak pihak masih merasa bingung. Sebenarnya, bagaimana sistem pembagian royalti ini bekerja? Apakah benar bahwa setiap kali lagu diputar, entah di kafe, bus pariwisata, atau acara hajatan, ada kewajiban untuk membayar royalti? Disinilah peran LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, menjadi sangat penting. Ibarat orkestra besar yang mengatur aliran nada, LMKN bertindak sebagai payung koordinasi yang memastikan setiap LMK berjalan sesuai aturan, sementara LMK berfungsi sebagai pelaksana teknis yang mengumpulkan royalti dari pengguna dan menyalurkannya kepada pencipta serta pemilik hak terkait. Namun, meskipun perannya sudah jelas, dalam praktiknya masih banyak kendala, mulai dari kurangnya edukasi ke publik, keterbatasan teknologi pendataan, hingga rasa skeptis sebagian pihak yang menganggap sistem ini belum transparan. Disinilah cerita menjadi semakin seru, apalagi ketika kita membayangkan fenomena ini dengan sentuhan imajinatif ala film Little Shop of Horrors. Bayangkan sebuah adegan di mana ondel-ondel besar berwajah merah dan biru sedang duduk bersisian di sebuah ruang rapat futuristik. Di seberangnya, berdiri sebuah tanaman alien raksasa mirip Audrey II dari film klasik itu, dengan mulut besar berisi gigi tajam, yang kali ini tidak hanya lapar akan daging manusia, tetapi juga lapar akan royalti musik. Tanaman itu mengaum dengan suara berat, "Feed me royalties." Semua orang di ruangan bergidik. Para pengusaha kafe yang duduk di kursi belakang terlihat saling berbisik. Apakah ini artinya setiap kali kami memutar lagu dangdut, pop, atau keroncong, kami sedang memberi makan tanaman alien ini? Ondel-ondel pun menoleh dengan wajah tegas, seolah berkata, "Tenang, jangan salah paham. Tanaman ini hanyalah metafora. Royalti bukanlah monster, melainkan bentuk keadilan bagi pencipta karya seni." Narasi itu lalu mengalir dalam gaya komedi horor, di mana ondel-ondel mencoba menjelaskan sambil menari-nari,
bahwa sebenarnya LMKN dan LMK bukan untuk memangsa, melainkan untuk melindungi. Lalu bayangan bergeser ke adegan video bergerak. Kamera menyorot papan neon bertuliskan, Transparansi Royalti Keadilan. Dari balik papan itu, muncullah seorang tokoh berbaju seragam LMKN, memegang tablet digital besar yang menampilkan grafik distribusi royalti. Ia menjelaskan dengan sabar, bahwa sistem kerja LMKN-LMK mirip dengan bank. Pengguna membayar, deposit, royalti, lalu sistem akan menyalurkan, bunga, kepada para pencipta lagu berdasarkan data penggunaan yang tercatat. Namun, berbeda dengan bank, di sini yang diutamakan bukanlah keuntungan finansial semata, melainkan keadilan bagi para pencipta yang seringkali tak terlihat hasil jerih payahnya. Ondel-ondel yang duduk di samping pun mengangguk-angguk sambil memainkan gendang kecil, seolah mengiringi penjelasan itu. Musik tradisional Betawi mengalun pelan, berpadu dengan nuansa horor komedi dari tanaman alien yang masih mencoba menelan mikrofon di pojokan. Adegan itu memperlihatkan kontras antara edukasi serius tentang hak cipta dan royalti dengan sentuhan artistik absurd yang menghibur. Ketegangan semakin meningkat ketika tanaman alien itu mulai mengamuk karena merasa tidak mendapatkan cukup royalti untuk dimakan. Ia menggeliat, akar-akarnya menjulur ke segala arah, mencoba meraih laptop, speaker, bahkan ponsel yang memutar lagu. "Setiap nada adalah makanan bagiku," teriaknya. Namun ondel-ondel dengan gagah maju ke depan, mengangkat tangan, dan dengan suara lantang berkata, "Tidak, musik bukan untuk dimakan. Musik adalah karya yang harus dihargai. Kalau kamu ingin royalti, ada jalurnya. Lewat LMK, lewat LMKN, bukan dengan memangsa sembarangan." Adegan ini menjadi metafora komedi tentang bagaimana sebagian orang selama ini masih merasa bahwa sistem royalti seperti makhluk pemakan segalanya. Padahal sebenarnya justru sebaliknya. Sistem itu ada untuk memastikan tidak ada yang dimakan seenaknya, melainkan semuanya tercatat dan terdistribusi adil. Kamera kemudian menyorot wajah pengusaha kafe yang mulai tercerahkan. "Oh, jadi sebenarnya bayar royalti itu seperti kontribusi resmi, bukan pungutan liar?" Dan narasi menjawab, "Betul sekali." Setelah konflik mereda, adegan berganti menjadi suasana damai di mana ondel-ondel mengajak tanaman alien itu untuk ikut bermain musik Betawi bersama. Mereka memainkan gambang kromong, tanjidor, dan bahkan memadukannya dengan jazz ala Broadway, mengingat nuansa Little Shop of Horrors yang kental. Tanaman itu, yang tadinya lapar dan buas, kini berubah menjadi ramah setelah diberi penjelasan bahwa royalti bukanlah soal siapa yang dimakan, melainkan siapa yang diberi hak atas jerih payah. Ondel-ondel lalu mengajak semua pihak pencipta lagu, pengguna musik, penonton untuk sama-sama memahami, sistem LMKN dan LMK ibarat jembatan yang menghubungkan karya seni dengan penghargaan yang layak. Suasana pun berubah jadi pesta penuh warna, dengan lampu neon, musik orkestra, dan ondel-ondel yang menari mengitari tanaman alien yang kini ikut berjoget. Kamera menutup adegan dengan tulisan besar di layar, "Royalti bukanlah monster, tapi keadilan yang harus dijaga bersama." Malam itu, di teater kecil yang sudah sepi dari penonton, ondel-ondel berdiri di panggung yang masih diterangi sisa cahaya lampu sorot. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma daun layu, masih terasa akibat kehadiran tanaman alien raksasa yang tadi sempat mengamuk. Bangunan tua itu seperti menyimpan gema ketakutan, suara kursi kayu yang bergeser pelan terdengar, seolah ada bayangan penonton gaib yang belum meninggalkan ruangan. Di tengah kesunyian, LMKN dan LMK kembali duduk berdiskusi dengan wajah serius. Mereka menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar cerita horor fiksi, melainkan cermin bagaimana sesuatu yang tidak diatur dengan benar bisa berubah menjadi ancaman. Ondel-ondel, dengan wajahnya yang tetap tersenyum kaku namun matanya seakan berbicara, berdiri menjadi saksi bahwa konflik antara keserakahan dan keteraturan selalu hadir di dunia nyata. Suara denting jam tua di belakang panggung semakin menambah nuansa mencekam, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan dan masalah royalti musik harus segera mendapatkan solusi nyata. LMKN mulai berbicara dengan nada lirih namun penuh wibawa, menjelaskan bahwa peran lembaga ini bukan hanya soal mengumpulkan uang dari para pengguna musik, tetapi lebih dari itu, memastikan keadilan berjalan bagi para pencipta, musisi, dan semua yang menggantungkan hidupnya pada karya seni. Kalau sistem ini tidak dijalankan dengan baik, kita bisa menciptakan monster seperti tanaman alien tadi, kata salah satu perwakilan LMKN, tangannya menunjuk ke arah daun raksasa yang masih tersisa di panggung.
LMK menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga, karena tanpa transparansi, semua orang bisa curiga, bahkan sampai menolak membayar royalti. Inilah yang menjadi inti permasalahan. Bagaimana mengatur, bagaimana membagi, dan bagaimana menjaga keseimbangan agar semua pihak merasa adil. Ondel-ondel mendengarkan dengan seksama, meskipun ia bukan musisi, tapi ia tahu betapa pentingnya penghargaan terhadap karya seni. Baginya, musik dan tradisi adalah jiwa yang membuat masyarakat tetap hidup dalam kebersamaan. Jika itu dirusak, sama saja seperti menebang pohon besar yang menjadi peneduh di tengah kampung. Dari luar gedung, terdengar suara angin berdesir membawa bisikan seperti lagu-lagu lama yang pernah diperdengarkan di jalanan Jakarta. Lagu-lagu yang mungkin tidak lagi populer, tetapi masih memiliki pencipta yang berharap mendapat penghargaan dari karyanya. Bisikan itu semakin keras, sampai membuat pintu berderit dan tirai panggung bergetar. Suasana seperti mengingatkan bahwa musik adalah sesuatu yang hidup, yang punya ruh, dan yang harus dijaga dari keserakahan. Ondel-ondel kemudian melangkah ke depan panggung, mengangkat kedua tangannya, lalu menari dengan gerakan pelan. Musik gamelan imajiner seperti terdengar mengiringi gerakannya. Penonton yang sudah pergi seolah kembali hadir, duduk di bangku-bangku kosong sambil bertepuk tangan mengikuti irama. LMKN dan LMK terdiam, tersadar bahwa ondel-ondel bukan sekadar boneka besar, melainkan simbol suara rakyat kecil yang sering terlupakan. Dalam setiap langkah kakinya, ada pesan bahwa seni tradisi dan seni modern, musik daerah dan musik internasional, semuanya berhak mendapatkan tempat yang sama di hati masyarakat dan penghargaan yang setara dalam bentuk royalti. Tak lama kemudian, bayangan tanaman alien kembali muncul, meskipun tidak sebesar sebelumnya. Kali ini ia tampak lebih kecil, seperti sedang lemah dan tidak berdaya. Namun mulut besarnya masih berusaha bergerak, mencoba menyanyikan lagu-lagu dengan suara parau. LMKN menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Inilah akibat dari sistem yang tidak adil. Tanaman ini tumbuh dari kerakusan, dari ketidakpedulian, dan dari keinginan untuk menguasai tanpa berbagi." LMK menimpali, jika kita bisa menyalurkan royalti dengan benar, jika kita bisa memastikan semua pencipta merasa dihargai, maka tanaman seperti ini tidak akan pernah tumbuh. Ondel-ondel lalu mendekat, menepuk lembut daun tanaman itu, dan tiba-tiba makhluk itu mengecil hingga menjadi benih kecil berwarna hitam. Benih itu berkilauan sebentar lalu padam, seolah memberikan pesan bahwa keserakahan bisa dihentikan jika manusia benar-benar mau menjaga keseimbangan. Ondel-ondel kemudian mengambil benih itu, memasukkannya ke dalam kendi tanah liat, lalu menutupnya rapat-rapat. Semua yang ada di ruangan itu tahu, tugas menjaga agar benih keserakahan tidak tumbuh kembali bukan hanya milik satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.